Oh. Selain itu, bisa juga Ngam. seperti foto berikut ini, di mana tim-tim tadi bersatu dengan tim Federasi Oseania dan membentuk federasi baru tanpa tim Timur Tengah. Ini adalah ide yang bagus. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke, selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan juga Gibran ya. Karena hari ini mereka menggantikan mantan presiden yaitu Bapak Jokowi. Dan semoga saya doakan Indonesia itu berada dalam keadaan baik, selamat, aman, damai dan maju jaya dan menjadi pemimpin dan mengangkat martabat di ASEAN ini. Indonesia merupakan negara yang paling terbesar di ASEAN dan mudah-mudahan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan membentuk satu keamanan global dan juga membentuk ekonomi baru dalam dunia kini guys. Oke, hari ini guys saya ingin mereaksi ya terkait dengan Indonesia ciptakan konfederasi tandingan dengan Jepang, Australia dan Korea. Skema jika AFC bela Bahrain. Ini yang ingin saya reaksi sekarang ini. Walaupun Bahrain itu sendiri sudah memohon kepada AFC untuk menukar venue di luar daripada Indonesia, tetapi belum ada jawapan yang jelas sebenarnya. Tetapi seandainya AFC menerima permohonan Bahrain ini, maka Indonesia akan bertindak di luar daripada apa yang mereka lakukan. Karena Indonesia ketika ini adalah negara yang sangat besar dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam sepak bola, terutama dipimpin oleh Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir. Jadi guys, hari ini di hujung minggu ini, di akhir pekan ini juga, saya juga ingin mendoakan kalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, tanpa berbasa-basi guys, yuk kita simak dulu video ini. AFC baru saja mengkonfirmasi jika mereka menerima keluhan dari Bahrain untuk meninjau kemungkinan bermain di luar Indonesia atau di tempat netral. Dikutip dari laporan Goal.com, disebutkan jika AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan bakal melakukan pertemuan dengan pihak Federasi Bahrain dan juga PSSI. Tentu ini jadi ancaman serius, karena jika PSSI nggak bisa meyakinkan keselamatan timnas Bahrain, atau mungkin AFC emang lebih condong ke Bahrain, maka bisa jadi laga di bulan Maret yang rencananya akan dimainkan di Jakarta, Indonesia, bakal dipindah ke luar negeri. Hal yang tentu saja sangat merugikan bagi timnas Indonesia, di mana di sisi lain, ini juga memunculkan ide untuk keluar dari AFC jika memang AFC ini nggak bisa fair dalam mengambil keputusan. Bener gak? So, inilah ulasan soal ide untuk membentuk federasi tandingan dan keluar dari AFC yang dinilai condong ke negara-negara Timur Tengah. Oke, presidennya memang daripada Bahrain dan dia punya kantor juga di Bahrain. Jadi memang ada peluang sebenarnya untuk Bahrain mendapat kelulusan permohonan ini. Tetapi sekarang ini Bahrain ataupun AFC juga dia kena fikir bahawa kalau dia bersetuju untuk memindahkan venue daripada Indonesia ke tempat yang netral, maka ini akan mendapat tantangan yang hebat. Ini akan mendapat tantangan yang lagi besar daripada negara-negara di Asia, terutamanya Indonesia. Kemungkinan akan membawa Jepang, Australia dan lain-lainnya untuk membina satu lagi gabungan federasi seperti AFC. Kalau sudah AFC tidak mengikut apa yang peraturan yang ada di dalam AFC itu sendiri dan FIFA sendiri. Kalau alasan daripada segi keselamatan itu sebenarnya tidak logik ya, karena itu subjektif sebenarnya. Mereka menganggap melalui serangan media sosial Indonesia tidak selamat bermain di GBK. Sedangkan diketahui ketika bermain di GBK siapa saja pun bisa ke sana. Bule daripada luar, kami daripada Malaysia, walaupun rivalitas dulu Malaysia-Indonesia ini begitu kuat, tetapi kenapa kami boleh pergi ke Indonesia dengan aman-aman saja? Saya buat video, buat vlog, buat macam-macam di Stadium GBK, buat
rakaman untuk melihat sendiri perlawanan itu tidak masalah pun. Dengan tenang kami, dengan senang, dengan aman kami dapat pergi ke Stadium GBK menonton bola sambil bareng-bareng dengan fan-fans yang ada di Indonesia. Itu sangat meriah sekali. Jadi dari segi keselamatan itu memang terjaga, terkawal, dan Indonesia punya kawalan yang ketat juga. Masuk stadion 2 kali cek tiket, semua barang-barang tidak boleh dibawa sebarangan, begitu. Jadi ini kawalan keselamatan ini nomor 1 lah kalau di Indonesia ini. Jadi tidak perlu dikhawatiri sebenarnya untuk tim Bahrain. Kita bukan menyalahkan tim pemain-pemain Bahrain secara keseluruhan kesemuanya. Tetapi kita mau keadilan AFC itu untuk memberi pembaharuan, meningkatkan sistem kepengadilan yang ada di AFC dan sebagainya. Tetapi untuk perlindungan pemain itu tetap terjaga sebenarnya. Tidak perlu dirisaukan. Ini cuma alasan Bahrain untuk bermain netral karena mereka juga takut sebenarnya kekalahan mereka di GBK nanti. Itu mungkin memalukan mereka. Jadi apapun kita lanjut dulu guys. Indonesia ciptakan konfederasi tandingan dengan Jepang guys. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Round 3 yang berakhir imbang dengan skor 2-2 berbuntut panjang. Pasalnya, ketidakpuasan penggemar timnas pada wasit atau pengadil lapangan Ahmed Alkaf saat itu membuat banyak penggemar timnas menyerang akun media sosial dari tim nasional Bahrain, termasuk melakukan serangan cyber yang dikonfirmasi pihak Bahrain melalui statement yang mereka buat. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Baru-baru ini, secara mengejutkan pihak Bahrain kembali membuat statement kontroversial yang mengatakan jika mereka ingin laga Indonesia dan Bahrain pada bulan Maret nanti yang rencananya akan dimainkan di Jakarta dipindah ke tempat netral dengan alasan keamanan. Mereka pun mengirimkan surat ke AFC dan FIFA yang kemudian dengan cepat dikonfirmasi oleh pihak AFC dengan mengatakan akan meninjau dengan serius surat dari Bahrain tersebut dan memanggil pihak Federasi Sepak Bola Bahrain serta Federasi Indonesia atau PSSI. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, official, dan fans, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Tulis AFC yang kami kutip dari goal.com. Ini guys. Jadi di sini Bahrain perlu bersikap adil dan bersikap netral juga lah kan. Melihat bagaimana surat keluhan Bahrain langsung ditanggapi dengan cepat oleh Federasi AFC. Hal ini tentu saja memunculkan kekhawatiran jika AFC nantinya akan mengabulkan permintaan Bahrain untuk memainkan laga yang seharusnya dimainkan di Indonesia berubah ke tempat netral atau luar negeri, yang tentu saja akan sangat merugikan tim nasional Indonesia. Kekhawatiran itu sendiri makin kuat saat mengetahui jika AFC juga dipimpin oleh orang Bahrain, di mana tercatat anggota Dewan FIFA Al-Khalifa adalah ketua AFC saat ini. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa ya. Timur Tengah tanpa satupun orang dari Indonesia. Tiada orang Indonesia guys. Saja akan cukup menyulitkan dalam proses negosiasi di AFC nanti. Hal inilah yang sekali lagi kalau gini guys, Bapak Erick Thohir kena masuk di dalam AFC dan juga di FIFA nih. Karena Bapak Erick Thohir punya pengaruh yang kuat. Jadi kalau nanti ada undian dari negara-negara untuk membentuk lagi satu jawatan kuasa dalam AFC dan FIFA ini, kena ada Bapak Erick Thohir di dalam, barulah mungkin ada satu pembaruan yang akan dilakukan oleh AFC terkait dengan apa sahaja masalah-masalah berbangkit ya, atau yang terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam AFC ini. Ngam ini kalau Bapak Erick Thohir ada di dalam nih. Maju terus ini AFC ini kan guys. Oke, kita lanjut guys. AFC lebih condong ke Bahrain terbuka lebar dan memunculkan kekhawatiran jika pada akhirnya keputusan AFC usai memanggil Federasi Bahrain dan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI akan merugikan Indonesia. Hei, dorang ini ya, jangan macam-macam dorang ini dengan Bapak Erick Thohir ini.
Diorang macam main-main pula kan. Jika benar, pada akhirnya AFC mengeluarkan keputusan yang merugikan atau dengan kata lain memindah laga yang seharusnya dimainkan di Indonesia ke tempat netral, maka beragam ide pun muncul seperti pindah federasi dari AFC ke Oseania atau membentuk federasi tandingan atau AFC baru tanpa melibatkan tim-tim Timur Tengah. Seperti tweet yang baru-baru ini dituliskan oleh salah satu pandit kenamaan Justin, Justin di akun Coach miliknya. Justin ya. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja. Atau kalau gini barulah yang isinya non Timur Tengah, tinggal semua negara non Timur Tengah. Lobby FIFA agar AFC dibagi dua. Tulis Coach Justin di akun X-nya. Bagus pindah kan ke Oceania. Dari Coach Justin tersebut untuk membuat AFC tandingan, berbagai ide menarik pun muncul, di mana salah satunya adalah ide pembukaan tim-tim AFC cantik baru juga tanpa nih tim-tim Timur Tengah yang diposting oleh akun wah ini ngam ID berikut ini. Dalam foto tersebut, Timur Tengah ini biar dia sebelah. Timur Tengah, Indonesia bisa membuat AFC tandingan bersama tim-tim seperti Jepang, tim Asia Tengah, hingga tim di kawasan Asia Tenggara serta Australia. Cantik kok. Selain itu, bisa juga seperti foto berikut ini, di mana tim-tim tadi bersatu dengan tim Federasi Oseania dan membentuk federasi baru tanpa tim Timur Tengah. Ini adalah ide yang bagus, meski tentu aja tak akan mudah teman-teman, seperti beberapa komentar yang meragukan pendapat dari Coach Justin tersebut, bahwa hal itu bisa dilakukan, seperti berikut ini. Ini nge-tweet begini sebenarnya ngerti kan bagaimana prosesnya? Kegayaan nyuruh pindah ke Oseania atau ide gila lainnya untuk bikin AFC tandingan tanpa tim Timur Tengah. Emang seberpengaruh apa Indonesia di sepak bola Asia? Woi, enggak percaya dia. Celana Joger 2325. Coach Justin sendiri menjelaskan jika untuk bisa melakukan hal tersebut, Indonesia harus melobi ke negara-negara lain dan juga FIFA. Tentu ini nggak akan mudah teman-teman, membuat negara lain berpikir untuk keluar dari AFC dan bergabung untuk membuat AFC tandingan. Tapi misalnya ada juga negara-negara yang merasa dirugikan oleh AFC, mungkin itu bisa terjadi. Seperti kita tahu, Australia memang sering mendapatkan sorotan. Orang-orang Jepang pernah mengatakan jika mereka dulu sering dicurangi oleh tim-tim Timur Tengah. Begitupun dengan negara-negara lain. Dan kami pikir itu juga lah yang bisa dijadikan dasar untuk mengajak mereka keluar dari AFC dan membuat AFC tandingan. Meskipun sekali lagi, lobby macam gini hampir mustahil. Peluangnya akan sangat tipis dan sulit untuk dilakukan. Sehingga saat ini yang dilakukan PSSI adalah fokus meyakinkan AFC bahwa tim Bahrain akan mendapatkan keamanan dan keselamatan agar bermain di Indonesia. Ini ada satu lagi mungkin yang baru lah kan. Ini bagus juga lah idea begini, tapi kena melihat banyak sudut pandang dan juga kena melihat banyak dia punya proses tuh. Seperti tadi kita jelaskan, AFC udah panggil PSSI dan Federasi Bahrain jelas untuk bisa memenangkan diskusi tersebut. Kekhawatiran Bahrain tiba di Indonesia, PSSI harus bisa menjelaskan bahwa mereka akan aman di Indonesia, dan pesan itu sudah disampaikan oleh Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa yang mengatakan harus dong, karena kan sesuai dengan regulasi sudah ada. Itu merupakan kewajiban dari tuan rumah. Betul. Kita sudah pernah showcase hal tersebut ya, sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Erick Thohir. Ini juga selalu mengedepankan bahwa event penyelenggaraan kita dan hanya pondasinya aja, pastinya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban juga, kata Ratu Tisa, sumber Sindonews. Sebenarnya, PSSI sendiri nggak punya masalah soal keamanan dalam menyelenggarakan event tuan rumah di kompetisi internasional. Sebut aja Piala Dunia U17 yang sukses. Piala Dunia sukses. Selain itu, U17 yang AFF hingga gimana tim tamu selalu nyaman saat tiba di Indonesia adalah bukti jika sebenarnya Indonesia adalah negara ramah dan aman untuk Argentina aman. Rusia dan Vietnam aja yang punya rivalitas tinggi dengan Indonesia nggak pernah kenapa-napa. Jadi betul. Pikir, jika sampai AFC mengabulkan permintaan Bahrain, ya agak aneh sih. Lihat deh gimana serunya melihat laga Indonesia kontra Jepang dan Arab di bulan November nanti. Jika nggak ada keributan, harusnya AFC sadar bahwa serangan di media sosial adalah hal yang berbeda dengan apa yang akan terjadi ini. di lapangan. Oke guys, sebenarnya Bahrain ataupun AFC hanya ingin mengambil kesempatan untuk menidakkan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Indonesia ini sekarang ini fokusnya untuk 6 perlawanan. 6 perlawanan ini akan fokus untuk memenangi perlawanan ini yang mana maksimalnya boleh dimenangi.
Tetapi ini sekarang diganggu lagi oleh Bahrain dengan permohonan untuk bermain di luar daripada Indonesia. Sedangkan tim-tim lain macam Jepang, Australia, China, Arab Saudi tiada pun memohon sedemikian. Jadi mereka samakan serangan di media sosial itu sama dengan apa yang ada di Indonesia nanti. Kemungkinannya begitu. Itu sebenarnya subjektif. Itu mereka tidak boleh samakan. Serangan di media sosial juga akan berlaku di Indonesia. Tidak sama sekali. Malaysia dan Indonesia ini rivalitasnya sudah lama. Tetapi apabila Malaysia bermain di GBK, tidak pernah ada sebarang rusuhan, kecederaan dan sebagainya yang melibatkan keributan yang besar. Tidak pernah. Itu dapat dikawal dengan baik. Keamanan dan juga keselamatan di Indonesia itu nomor 1 sebenarnya untuk orang-orang luar daripada Indonesia. Ataupun macam contoh kami daripada Malaysia, bule daripada Amerika, bule daripada Timur Tengah, bule daripada China. Semua dijaga secara keselamatan dan keamanannya. Tidak pernah saya melihat waktu main di GBK itu pemain-pemain dicederakan. Mungkin ada segelintir 1-2 orang, tetapi itu dapat dikawal dengan baik sebenarnya. Jadi memang keselamatan itu nomor 1 di Indonesia. Ini sebenarnya Bahrain ini, oleh karena dia punya presiden itu daripada Bahrain sendiri, kantornya juga ada di Bahrain. Jadi mereka mengambil peluang ini untuk membuat alasan bahawa serangan-serangan media sosial ini yang ditujukan kepada Bahrain itu berkemungkinan akan mengganggu keselamatan mereka. Jadi oleh karena mereka ini berhubungan baik, Timnas Bahrain, presidennya dari Bahrain, kantornya di Bahrain, jadi takkan mereka boleh buat sesuka hati saja. Jadi ini melanggar daripada peraturan FIFA yang sebenar. Dan saya percaya Bapak Erick Thohir tidak akan duduk diam untuk mengekalkan perlawanan, tetap juga bermain di GBK. Jadi insyaAllah tahun depan Indonesia lama lagi lawan Bahrain tahun depan di bulan, kalau tidak silap bulan Maret atau bulan Mei ya. Dan kalau insyaAllah kalau ada panjang umur rezeki, saya pun mau datang tengok Indonesia lawan Bahrain nanti. Karena ada satu kaos yang tulis sini 90 tambah 699. Nah itu mungkin jadi viral nanti di sana. Itu yang mungkin akan memprovokasi sedikit lah pemain Bahrain. Jadi itu normal, biasa dalam sepak bola. Fans itu sebegitu. Tetapi tidaklah sampai mencederakan. Saya percaya orang-orang Indonesia ini masih dalam punya pemikiran yang waras. Dan mereka juga walaupun di media sosial ini memang keributan sedikit, tetapi tidak semestinya media sosial itu sama dengan yang apa ada di luar itu. Jadi itu harus diketahui oleh Bahrain sendiri. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Kalau sudah Bahrain juga AFC membela Bahrain, nah kalau terjadinya satu lagi federasi yang ada di Indonesia seperti dalam peta tadi itu, mungkin garisnya daripada China turun ke Jepang, turun ke Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia akan membuat lagi federasi baru. Jadi Timur Tengah juga dengan federasinya yang baru. Tetapi prosesnya itu perlu banyaklah prosesnya kan guys. Itu memang idea bagus, tapi untuk melakukannya itu agak mempunyai banyak halangan-halangan dan prosesnya itu. Tidak apalah, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan 6 perlawanan itu akan dapat dilalui dengan semangat juang yang tinggi. Bulan 11 jangan lupa guys, 15 November bermain di GBK lawan Jepang dan 19 November berlawan dengan Arab Saudi juga di GBK ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat pribadi. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.